doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Bersama kakak di sini di ibadah online sekolah hari Minggu. Apa kabar semuanya? Baik kak. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Amin. Semuanya pasti sehat-sehat ya kak. Nah, sebelum kita memulai ibadah online sekolah Minggu hari ini, kakak mau menyebutkan satu persatu petugas yang melayani ibadah sekolah Minggu. Dimulai dari song leader, ada Kak Juni Simbolon. Hai Kak Junis. Ada Kak Uli Simamora. Hai adik-adik. Lalu pemusik kita Abang Poltak Huta Barat. Hai Bang. Dan yang berkhotbah nanti adalah Inang Pendeta Herlina Siregar. Halo Inang. Halo. Adik-adik, sebelum memulai ibadah, kita mau bareng-bareng menyanyikan Rukun Cinta Satu Sama Lain. Yuk adik-adik, kita nyanyikan dengan penuh semangat dan sukacita. Semuanya harus bangkit berdiri ya kak, biar lebih semangat lagi. Ya benar kak. Semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan 2 kali.
Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa saat teduh. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, sikap berdoa. Kauli mau pimpin doa hari ini, kita semua sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan daripada kami Bapa. Bapa yang baik, Tuhan tahu ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati adik-adik di rumah bersama orang tua, berkati juga pengurus sekolah minggu ya Tuhan, biarlah ibadah sekolah minggu ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat beribadah di dalam kebaktian sekolah Minggu HKBP Rawamangun. Minggu ke-8 setelah Trinitatis, 25 Juli 2021, aku mau hidup rukun. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan Allah kita. Yuk dengan penuh semangat kita bernyanyi dari buku ND nomor 822 ayat 1 dan 2, Sadarion. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan Roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami agar kami semakin percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik yang di rumah, semuanya silahkan duduk. Kita akan menyanyikan lagu Biar Bumi Akan Berlalu. Kita nyanyikan dengan semangat ya adik-adik. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar.
Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam hukum yang keempat, yang berbunyi demikian. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau yang lain yang berada di depan kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan bernyanyi dari buku Ende nomor 178. Kita nyanyikan 2 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Nanti di ayat yang ketiga kita bangkit berdiri ya. Adik-adik, kita kan sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik semuanya persilakan duduk lagi. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang. Adik-adik,
Nas epistel kita untuk hari Minggu ini tertulis di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 2 sampai 3. Coba dibuka lagi Alkitabnya. Filipi pasal 2 ayat 2 sampai 3. Sudah dapat? Mari kita bersama-sama membacanya. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Demikianlah, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 419 ayat 1 dan 2. Yesus pimpinlah. Nanti di ayat kedua kita bangkit berdiri. Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman kita di seluruh dunia. Kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Abang Harlan Sitorus dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu pada tanggal 25 Juli 2021. Berikut Warta Sepekan. Adik-adik, mari kita bersama-sama menyaksikan persembahan pujian dari kelas 1 dan kelas 8. Bisa belajar firman Tuhan walaupun secara daring. Saya doa supaya corona ini cepat berlalu, supaya kita bisa bertemu lagi
di sekolah minggu dengan kakak sekolah minggu. Dadah. Terima kasih. Kau sahabat
memisahkan kita. Adik-adik, Minggu tanggal 1 Agustus 2021 kita akan memasuki tahun ajaran baru di sekolah minggu. Untuk jadwal kelas Zoom akan diinfokan melalui grup WA kelas masing-masing. Adik-adik, dalam tahun ajaran baru ini akan dibuka kembali kelompok baca Alkitab atau KBA dan ayat hafal Alkitab atau HAL. Kegiatan akan dimulai pada tanggal 1 Agustus 2021. Yuk, semua adik-adik boleh turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Pendaftaran dapat diakses melalui MyASM. Warta selanjutnya adalah pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu, panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 19 Juli sampai tanggal 25 Juli 2021. Adik-adik, warta berikut adalah hal yang harus kita lakukan setiap minggunya, yaitu melakukan presensi online pada link tertera di bawah layar berikut. Sebelum menutup warta sekolah minggu, Abang Harlen mau mengingatkan adik-adik untuk membaca bahan ajaran minggu tanggal 1 Agustus 2021. Diambil dari Nats 1 Tesalonika 5 ayat 17 dengan tema Aku ingin taat berdoa. Adik-adik dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian warta sekolah minggu dalam sepekan. Selalu jaga kesehatan dengan cara makan yang bergizi, rajin mencuci tangan,
jaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika berada di luar rumah dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan bernyanyi dari buku Yande nomor 30 ayat 1 dan 2, Yesus Lehon Hatorangan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya semua? Pasti sehat ya. Kalau ada yang sakit, yang terpapar COVID sekarang, ada yang di rumah sakit, atau ada yang isoman di rumah atau dimanapun, tetap semangat karena Tuhan kita sangat baik. Nats khotbah kita minggu hari ini tertulis di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ya, kalau ada Alkitabnya dibuka, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, Inang akan bacakan. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nats ini adalah salah satu bentuk daripada keyakinan atau kesaksian dari seorang Daud. Daud merasakan bahwa dia tidak bisa berbuat segala sesuatu tanpa Tuhan. Kalau nats ini adalah sebuah kebijaksanaan yang mengajarkan kita semua hidup dalam rukun dan damai. Ayo, siapa adik-adik yang pernah berantem di rumah sama abangnya, sama adiknya, sama kakaknya, atau sama mama, atau sama teman-teman? Di sekolah, atau sama tetangga? Ada? Sudah cukup. Kalau sudah pernah, jangan diulangi lagi ya sayang ya. Karena Alkitab ini mengatakan bahwa kalau kita hidup damai, rukun bersama-sama dengan teman kita, kita akan menjadi orang yang sukses. Sukses dalam hal apa? Sukses sekolahnya, ya nilainya bagus,
Artinya berkatnya akan melimpah kepadanya. Kalau dikatakan ini minyak, ya, ayat kedua, seperti minyak yang baik, dari atas kepala diurapi, itu dia akan meleleh sampai ke janggut Harun, ya. Kenapa? Karena itu minyak wangi sekali. Hanya dibuka saja tutupnya, dituangkan ke atas kepala, itu dituang ke atas kepala Harun untuk diurapi menjadi seorang imam. Nah, ternyata waktu diurapi, itu dia terus menetes ke bawah dan sampai ke janggutnya. Itu dikatakan janggut. Adik-adik belum punya janggut kan? Iya, jadi minyak itu wangi sekali. Jadi kalau kita buka, satu rumah kita itu semuanya wangi. Ya, satu gereja HKBP itu wangi, HKBP Romangun. Dan itulah kenapa harus dengan minyak yang mahal? Karena memang kita dibeli, dibayar mahal oleh Tuhan. Dengan apa? Dengan kematian Yesus. Kita bisa nggak bayar kematian Yesus di kayu salib? Tidak kan? Nah, itu makanya minyak ini adalah lambang bahwa perdamaian itu, kerukunan itu, kebersamaan itu membawa dupa yang harum dalam kehidupan kita. Tuhan bahagia, Tuhan senang, kita hidup dalam rukun, kita juga tenang. Siapa yang pernah merasakan, pernah berkelahi, terus emosi, sehingga dia tidak bisa tidur, dia menyesal, sudah mengucapkan kata-kata yang kasar kepada temannya, itu akan menjadi penyakit. Jadi dosa. Tahu arti dosa? Dosa itu artinya suatu perlakuan, perilaku atau perbuatan yang tidak disukai Tuhan. Dan Tuhan tidak suka anak sekolah minggu berantem, berkelahi. Apalagi pernah nggak sebelum COVID waktu kita ke gereja, duduk sama-sama kan semua nggak ada jarak ya. Ada nggak dari antara kalian yang temannya lagi berdoa diganggu? Pasti ada ya. Soalnya Inang pernah lihat juga waktu kebaktian anak-anak ada yang ganggu-ganggu temannya. Itu tidak boleh. Dalam nas ini Tuhan tidak menyukai orang-orang yang seperti itu. Karena apa? Kalau diganggu temannya yang di depan lagi berdoa, nanti begitu amin, teman yang di depan berdiri ditonjok deh. Mau nggak? Enggak kan? Nah, jadi supaya tidak menimbulkan suatu pertengkaran, jangan cari gara-gara, ya. Karena apa? Karena kasih Tuhan itu digambarkan seperti embun di Gunung Hermon. Kenapa? Karena embun di Gunung Hermon itu di sekitar-kitarnya itu semuanya tanahnya kering. Tetapi karena ada embun dari Gunung Hermon, akhirnya gunung-gunung di Sion terberkati juga dan Tuhan memerintahkan bahwa berkat kehidupan untuk selama-lamanya ada di sekitar itu. Adik-adik, sekarang ini Tuhan mengajak kita, apalagi di situasi pandemi COVID ya. Mungkin adik-adik semuanya sudah bosan. Ya, adik-adik udah kesel, udah nggak sekolah, nggak boleh bermain sama teman di luar, nggak ke gereja. Bete deh kalau katanya bahasa sekarang ya, bete. Nggak boleh bete ya. Karena apa? Karena kasih Tuhan itu luar biasa. Jadi sekarang adik-adik mulai dari sekolah minggu, ya, apalagi mau ada perpisahan nanti pemberangkatan dari sekolah minggu masuk remaja, itu mungkin dia akan lebih dewasa. Semakin kita dewasa, apalagi sekarang kan udah ajaran baru ya, udah naik kelas ya. Nah, kalau kita sudah naik kelas, berarti kita sudah semakin dewasa. Utamakan belajar, berdoa, mendengar orang tua, mendengarkan guru, mendengarkan kakak-kakak guru sekolah minggu, dan adik-adik jangan pernah mau dipancing untuk ribut. Kalau dipancing anak temannya, apa lu, biarin aja, jalan aja. Digini-gini sama temannya, gak usah, udah biarin aja, tenang jalan. Berdoa aja, Tuhan berkati agar aku tidak melayani untuk berkelahi gitu. Nah, anak yang seperti ini sangat dicintai Tuhan.
Oleh karena itu, seperti topik kita pada minggu hari ini, kita diajak bagaimana kita hidup rukun. Aku mau hidup rukun. Rukun sama siapa? Rukun sama mama, rukun sama kakak, rukun sama adik, rukun sama teman-teman di rumah, di sekolah, ya, di tetangga. Nah, inilah. Jadi kalau kita hidup rukun, Tuhan sangat bahagia, tapi Tuhan sangat membenci anak-anak yang suka berkelahi. Tuhan tidak suka itu. Jadi gak ada gunanya kita anggar jago ya. Jadi jadilah anak Tuhan yang selalu nurut apa kata mama, karena Tuhan sangat menginginkan Inang sebagai pendeta, adik-adik sebagai anak sekolah minggu, dan kakak-kakak guru sekolah minggu, supaya kita menjadi orang-orang kebanggaan Tuhan yang selalu hidup di dalam kerukunan, kedamaian, dan selalu bersama-sama, yang mampu menolong yang tidak mampu, yang kuat mengangkat yang lemah, ya. Itu. Jadi kalau teman kita sakit, kita bantu doa. Paling tidak kita mampu berdoa, sehingga sekarang kita tahu ada teman-teman kita dari sekolah minggu, guru-guru sekolah minggunya juga, ya, para pendetanya juga, kita ada yang terpapar COVID, jadi ya kita harus berdoa. Mari, dengan kebersamaan, dengan kedamaian, dengan kerukunan, kita berdoa supaya semua yang terpapar COVID, Tuhan sembuhkan. Jadilah anak kebanggaan Tuhan, jadilah anak yang selalu takut untuk membuat keributan, tetapi jadilah anak yang menjadi terang, yang selalu hidup dalam damai, rukun, menjauhkan perkelahian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Biarlah kiranya firman-Mu ini dapat menjadi suatu dasar yang kuat bagi kami pelayan Tuhan, kakak-kakak, guru sekolah minggu, terlebih untuk anak-anak kami semuanya anak sekolah minggu. Agar kami mencintai kerukunan, kedamaian, kami menjauhkan perkelahian, perselisihan. Berikan pikiran yang terang kepada kami, pikiran yang positif, agar kami mampu menolong teman kami yang lemah, agar kami mampu mendoakan saudara-saudara kami, terlebih yang saat ini terlalu banyak anak-anak kami dari sekolah minggu, kakak-kakak guru sekolah minggu yang terpapar COVID-19. Tuhan, kami percaya biarlah firman-Mu ini akan menjadikan anak-anak kami anak yang takut akan Tuhan, anak yang selalu mencintai kerukunan, anak yang mencintai kebersamaan, sehingga dijauhkan dari segala pikiran jahat. Bersihkan hati dan pikiran mereka, terlebih di situasi seperti ini, Tuhan mengharapkan kami lebih bersama-sama, saling mendoakan, dan hidup di dalam rukun dan damai bersama keluarga dan teman-teman kami. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan, tetap berkatilah kami semuanya, pendeta, sintua, kakak-kakak, abang-abang, guru sekolah minggu, juga anak-anak kami dimanapun mereka berada saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik yang di rumah, dikumpulkan persembahannya, berikan ke mama atau papa, agar mama dan papa dapat mentransfernya ke rekening HKBP Rawamangun, atau dapat melalui barcode yang ada di sebelah sini. Nah adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 448, Alangkah Indahnya. Indah
Adik-adik, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah anak-anak kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, atas nama pendeta KBP Rawamangun seluruhnya, Parhalado, kakak-kakak sekolah minggu, mengucapkan kepada adik-adik dimanapun berada saat ini yang ada di rumah, kami mengucapkan selamat hari Minggu, tambah pintar sekolahnya, dan nurut apa kata mama, dan Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.